Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 4? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bu Ina dalam pelajaran matematika. Tentunya kalian sudah siap ya untuk pelajaran hari ini dengan alat tulisnya. Baik, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar matematika tentang FEB dan KPK. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu di 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar ataupun FEB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih dengan menggunakan pohon faktor. Dan kedua, siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih dengan menggunakan pohon faktor. Kita simak baik-baik ya. Faktor persekutuan terbesar. Minggu lalu kita belajar faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor prima dan faktorisasi prima itu akan kita gunakan pada hari ini untuk mencari FEB dan KPK. Mencari FEB dan KPK, langkah pertama adalah yang pertama untuk mencari FEB, mencarilah faktor primanya terlebih dahulu melalui pohon faktor bilangan. Setelah itu, tentukan faktorisasi primanya dari kedua bilangan tersebut ataupun lebih ya. Kalau sudah mencari faktorisasi primanya, dituliskan. Untuk mencari FEB-nya adalah kalikan faktor-faktor prima yang sama dari kedua bilangan atau lebih itu. Jika faktor bilangan yang sama itu pangkatnya berbeda, ambil pangkat yang terkecil. Jika tidak ada bilangan atau pangkat yang nilai yang sama, maka nilai FEB-nya adalah 1. Di sini guru punya singkatan supaya kalian lebih mudah diingat. Untuk mencari FEB, ingatlah kata sakit sama sedikit. Cari bilangan yang sama dan ambil pangkat yang paling sedikit. Makanya disingkat dengan nama sakit. Yang selanjutnya adalah mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang pertama hampir sama dengan FEB, mencari faktor primanya dulu melalui pohon bilangan. Terus tentukan faktorisasi primanya dari bilangan-bilangan tersebut ya. Selanjutnya untuk mencari KPK adalah mengkalikan semua faktor prima dari kedua bilangan atau lebih. Semua dikalikan. Tetapi jika ada pangkatnya yang sama, maka ambil salah satu yaitu pangkat yang terbesar. Di sini guru punya singkatan adalah sabarin sama besar yang lainnya. Artinya cari bilangan yang sama ya. Dari ketiganya atau keduanya bilangan tersebut cari bilangan yang sama. Ini harus sama. Ambil pangkat yang terbesarnya. Setelah itu bilangan-bilangan yang lain yang tidak mempunyai pasangan tetap dimasukkan ya. Tapi jika ada pasangannya yang sama tetap hanya salah satu yang dimasukkan. Jadi namanya sabarin, sama, besar, dan yang lainnya. Untuk lebih jelas lagi kita lihat di contoh soal ya. Perhatikan, tentukan FEB dan KPK dari 16 dan 18.
16 terlebih dahulu ya. Kita lihat, kita cari pohon faktor primanya, faktorisasi primanya melalui pohon faktor. Yang pertama 16. Ingat, pembaginya adalah bilangan prima yang terkecil dulu. Supaya lebih mudah nanti ke depannya. Yaitu adalah angka 2. 16 bagi 2 bisa? Bisa, betul. Dapat 8. 8 dibagi 2 lagi masih bisa dapat 4. 4 dibagi 2 masih bisa dapat 2. Nah, selesai sampai situ. Jadi, faktorisasi primanya, faktor primanya yang kita masukkan adalah 2, 2, 2, dan 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, selanjutnya angka 18. 18 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 9, betul. Karena 2 kali 9 adalah 18. 9 dibagi 2 tidak bisa, Bu, betul. Tapi kita selanjutnya, bilangan prima yang selanjutnya yaitu angka 3. Nah, angka 3, 9 dibagi 3 dapat 3. Oke, berarti untuk 18 ada 2 dikali 3 dikali 3. Oke, perhatikan. Faktorisasi prima dari 16 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. 2-nya ada berapa? Ada 4. Berarti kita tulis perpangkatannya. 2 dipangkat 4. 2 pangkat 4. Itu penulisannya. Yang 18. Hasilnya adalah 2 kali 3 kali 3. Nah, 2-nya 1. 3-nya ada berapa? Ada 2. Kita tulis ya perpangkatannya untuk memudahkan, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat yang ada pangkatnya ya. Yang 16 2 pangkat 4. Yang 18 2 dikalikan 3 pangkat 2. EVB sakit sama sedikit. Cari bilangan yang sama dari 16 dan 18. Di 16 ada 2, ada. Di 18 juga ada 2. 18 ada 3, tapi di 16 tidak ada. Berarti kita cari yang angka 2 yang ada di keduanya. Ambil pangkat yang terendah, berarti angka 2. Betul ya. Berarti adalah FVB-nya adalah 2. KPK-nya, nah KPK masih sama, lihat yang faktorisasi yang di atas. Nah, untuk KPK juga sama, cari bilangan yang sama, tapi ambil pangkatnya yang terbesar. 2 dengan 2 pangkat 4. Nah, 2 di sini sebetulnya ada pangkat, yaitu angka 1 ya. 1 dengan 4 lebih besar adalah yang 4, maka yang diambil adalah 2 pangkat 4. Betul. Nah, dikalikan, ingat, sabarin yang lainnya, masukin. Kalau KPK masukin semuanya, yang walaupun tidak ada pasangannya tetap dimasukkan. Itu di situ ada tingkat pangkat 2. Berarti untuk KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 berapa? 16. Betul. 3 pangkat 2, 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 pangkat 2 bukan 3 dikali 2 ya. 3-nya ada 2. Berarti 3 dikalikan 3, 9. Nah, sekarang berapa 16 kali 9? Hasilnya 144. Oke, pinter. Contoh selanjutnya. Wah, di sini ada 3 nih bilangannya. Tentukan FVB dan KPK dari 14, 28, dan 21. Sama saja ya pengerjaannya, satu-satu terlebih dahulu untuk mencari pohon faktornya. 14 dibagi 2, dapat berapa? Dapat 7. 7 bisa dibagi lagi tidak? Tidak, karena 7 merupakan bilangan prima. Ya, udah sampai di situ ya. 14 adalah 2 dengan 7. 28 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 14. Betul, pintar. Dibagi berapa lagi? 2 masih bisa? Masih bisa. 14 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 7. Betul, hampir sama dengan yang 14. Berarti sudah selesai sampai situ. 2, 2, dan 7. Satu lagi 21. Nah, 21 itu
Dibagi 2 gak bisa ya. Tidak bisa kalau 21 dibagi 2. Bisanya dibagi 3 Bu Guru. Betul. Berapa hasilnya? 7. Hebat. Udah sampai 7 selesai di situ ya. Oke, lihat, perhatikan untuk faktorisasi primanya. Yang 14, 2 dikalikan 7. Yang 28, 2 pangkat 2 dikalikan 7. Karena 2 kali 2 kali 7, berarti 2 pangkat 2 dikalikan 7. Yang 21, 3 dikalikan 7. Nah, untuk mencari EVB ingat tadi, EVB adalah sakit, sama, sedikit. Bilangan yang sama dari ketiganya, tapi ambil pangkatnya yang sedikit. 2 di 14 ada. 2 di 28 ada. 2 di 21 tidak ada. Berarti angka 2 tidak bisa masuk untuk ke FVB. 3 di 14 tidak ada. Di 28 tidak ada juga. Hanya ada 21. Berarti 3 juga tidak masuk ke FVB. Yang ada di ketiganya adalah angka 7. Betul. 14 7 ada, 28 7 ada, 21 7 ada. Betul, hebat. Tapi ambil salah satu saja ya. Berarti EVB-nya adalah 7. Betul. Nah, selanjutnya KPK. KPK sabarin, sama, besar, dan yang lainnya. Ya. Bilangan yang sama. Nah, untuk KPK di sini ada 3 bilangan ya. Walaupun tidak ketiga bilangan tersebut tidak ada yang sama atau hanya 2, dimasukkan kalau untuk KPK ya. Contoh, angka 2. 2 di 14 ada, di 28 ada, tapi di 21 tidak ada. Tapi tetap masuk. Nah, ambil pangkat yang terbesar. Berarti ambil yang 2 pangkat 2. Nah, 3 walaupun yang lain tidak ada, hanya 1 tetap dimasukkan. Nah, yang lainnya ya, semua dikalikan. 3 juga masuk. 7 juga masih masuk. Ambil salah satunya. Ya, 7. Berarti untuk KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 7. 2 pangkat 2, 4 dikalikan 3 kalikan 7. 4 kali 3, 12. Kali 7, 84. Pinter ya. Itulah anak-anakku semuanya untuk penjelasan FVB dan KPK. Nanti kalian di rumah dicoba lagi ya dengan soal-soal yang lainnya ya. Di buku paket juga ada banyak contoh-contoh soal. Kalian harus melakukan terus latihan supaya lebih paham ya. Nah, untuk lebih simak lagi, silakan kalian di rumah dikerjakan latihan soalnya ya, nomor 1 sampai nomor 5 mengerjakan di buku tulis dan dikirimkan ke bu guru kalian, ke wali kelas kalian ya. Nah, selamat mencoba di rumah, karena tanpa mencoba kalau matematika tetap aja kita tidak bisa ya. Ibu yakin kalian bisa, kalian hebat ya. Jangan pernah menyerah untuk belajar matematika. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah selesai menyaksikan video pembelajaran matematika. Terima kasih Bu Guru ucapkan yang sudah menyaksikan, dan tolong dipahami baik-baik ya, dipelajari baik-baik di rumah untuk pelajaran matematika. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Tetap menggunakan masker jika keluar dan selalu membawa sanitizer. Hari ini kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.